Chapter 8. Kembali dari kantin, Hada dan Megumi berjalan di lorong bersebelahan. Sambil berjalan, mereka tampak mengobrol. Jadi Megumi, apa sebenarnya yang ingin kamu tanyakan pada Yanami-san sebelumnya? Tanya Hada pada Megumi di sebelahnya. Ah, benar juga. Aku lupa karena Yanami-san tiba-tiba saja mengambil sendok Hada-kun dan, jawab Megumi. Namun perkataannya terhenti karena tiba-tiba saja ia teringat kejadian di kantin sebelumnya, dan wajah Megumi pun memerah. Kato-san, panggil Hada. Ah, iya, maaf. Aku malah teringat hal lain. Hal yang ingin aku tanyakan pada Yanami-san adalah, apakah dia punya semacam metode untuk bisa selalu ceria dan tersenyum seperti itu? Aku penasaran, ungkap Megumi. Kamu ingin jadi gadis ceria yang banyak makan seperti Yanami-san. Tukas Hada menatap heran pada Megumi. Hada-kun, aku tidak bilang tentang banyak makan lo. Lagi pula apa kamu tidak takut Yanami-san akan marah saat tahu kalau kamu mengatainya banyak makan? Ujar Megumi dengan tatapan sayu pada Hada. Tenang saja, dia takkan marah selama dia tidak tahu. Lagi pula meski Yanami-san marah, dia malah akan terlihat imut dengan pipi kembungnya, ujar Hada dengan yakin. Megumi pun terbayang Yanami-ana dalam mode chibi dengan pipi kembung, wajah merah, dan kepalanya mengeluarkan uap layaknya ketel berisi air mendidih, lalu dengan imut menghentakkan kakinya ke lantai. Ya, kukira Hada-kun ada benarnya juga, balas Megumi. Hada lalu melihat ke arah jendela. Ada apa, Hada-kun? Tanya Megumi, bingung karena Hada yang tiba-tiba berhenti dan menatap ke jendela. Kato-san, malam ini jangan keluar rumah, tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Dan jangan buka pintu sebelum memastikan siapa yang mengetuknya, ujar Hada menoleh ke arah Megumi kembali. Hada-kun, kenapa kamu tiba-tiba? Lakukan saja, Kato-san. Karena malam ini mungkin akan jadi malam yang panjang, ucap Hada memotong dengan nada serius. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi baiklah, jawab Megumi. Hada lalu berjalan menuju kelas, dan Megumi mengikutinya dari belakang. Di sudut lain kota Tokyo, tepatnya di SMA Teitan, terlihat Moriran dan Suzuki Sonoko sedang mengobrol di jendela lorong sekolah mereka. Mereka menatap ke arah lapangan sepak bola di bawah mereka. Jadi Ran, kamu dan maniak detektif itu, kapan akan meresmikan hubungan kalian? Tanya Sonoko dengan nada sedikit menggoda. Mendengar pertanyaan Sonoko, wajah Ran pun memerah. Matanya lalu menatap ke pemuda dengan kuncir aneh yang sedang bermain sepak bola di lapangan di bawahnya saat ini. Ah, apa maksudmu dengan meresmikan? Shinichi dan aku tidak punya waktu untuk itu, jawab Ran dengan sedikit panik, namun juga ada kekecewaan dalam nadanya. Dengan kata lain, si bodoh itu terlalu sibuk dengan kasusnya sampai tak bisa meluangkan waktu untukmu. Ya, aku mengerti sekarang, balas Sonoko mengomentari hubungan temannya itu. Ah, apa yang kamu mengerti? Tanya Ran. Aku mengerti, kalau si bodoh itu tidak layak berpacaran dengan manusia, dan lebih layak berpacaran dengan kasus-kasusnya saja. Dia adalah tipikal orang yang dengan bangga berkata kalau dirinya menikahi pekerjaannya, gerutu Sonoko mengeluarkan segala unek-uneknya. Shinichi bukan orang seperti itu. Shinichi peduli padaku. Tegas Ran mencoba menyanggah perkataan Sonoko. Oh, kalau begitu, apa kamu ingat kapan terakhir kali dia mengajakmu pergi berdua? Tanya Sonoko sambil memicingkan matanya. Ah, kalau itu, sahut Ran yang bingung karena ia memang tidak ingat karena sudah sangat lama. Nah kan, kamu sendiri tidak ingat. Itu artinya dia sudah lama sekali tidak mengajakmu pergi berdua, dan lebih mementingkan urusannya sendiri dibandingkan denganmu, ungkap Sonoko sambil mengangkat dagunya. Itu hanya karena Shinichi sedang sibuk akhir-akhir. Ini seiring banyaknya kasus dan semakin terkenalnya dirinya, balas Ran masih berusaha membela teman masa kecilnya itu. Kamu benar-benar sudah tak bisa tertolong, Ran. Apa kamu tahu sebutan orang-orang untuk orang sepertimu? Keluh Sonoko terhadap kelakuan sahabatnya itu. Ah, apa memangnya? Sahut Ran. Liking Dog, jawab Sonoko.
Kemudian Sonoko berjalan pergi meninggalkan Ran di sana sendirian. Sonoko mengeluarkan ponsel dari sakunya, lalu mencari kontak seseorang di sana. Lalu ia menemukan kontak lain dengan avatar kucing putih. Wajah Sonoko merah dan bibirnya pun tersenyum. Matahari hampir terbenam, Hada saat ini sedang berbelanja di toko swalayan. Saat ini Hada sedang di depan rak mie instan. Sambil memegang dagunya, Hada terlihat tenggelam dalam pikirannya, mencoba memilih mie dari berbagai rasa yang tersedia di sana. Lalu dari belakangnya, tiba-tiba seseorang berbicara padanya. Selalu makan makanan instan itu kurang sehat loh, ujar sosok perempuan di belakang Hada. Hada menoleh dan melihat sosok berambut coklat dan memakai kacamata berbingkai tebal. Misuhara-san, sedang berbelanja juga, sapa Hada. Ya, aku sedang mengisi ulang suplai snack dan soft drink di rumahku, jawab Chizuru yang memegang keranjang berisi berbagai makanan dan minuman ringan. Oh, kelihatannya memang begitu, sahut Hada. Kamu sendiri, sedang berbelanja apa? Jika itu makanan, terus makan makanan instan itu tidak baik loh, balas Chizuru. Aku makan makanan instan, bukan karena aku tak bisa masak. Hanya saja aku tak punya waktu untuk itu, jawab Hada menjelaskan. Tak punya waktu, memangnya kamu sedang sibuk apa? Tanya Chizuru. Bukan sesuatu yang spesial, hanya berpatroli setiap malam sambil melumpuhkan beberapa pembuat masalah, ungkap Hada sambil mengambil beberapa mie instan dengan berbagai rasa berbeda. Hah, ucap Chizuru dengan nada bingung. Wajah Chizuru dipenuhi oleh rasa heran, bingung, tapi juga ada sedikit rasa penasaran. Kamu berkelahi setiap malam? Tanya Chizuru. Ya, itu sangat merepotkan harus berkeliling setiap malam untuk berburu para goblin yang merangkak di kegelapan. Masih mending jika mereka berkumpul di satu tempat, tapi ini mereka tersebar di berbagai tempat, jawab Hada sambil mencubit pangkal hidungnya. Tunggu, goblin, sahut Chizuru. Ya, goblin, ucap Hada mengkonfirmasi. Fuhahaha. Kupikir tadinya kamu jadi semacam berandalan karena keluyuran dan berkelahi setiap malam. Ternyata itu cuma di dalam game ya. Tapi caramu mengatakannya, seolah kamu benar-benar melakukannya di dunia nyata, ujar Chizuru sambil tertawa sambil memegangi perutnya. Misuhara-san sendiri, hanya membeli makanan dan minuman ringan, bukannya tidak sehat cuma makan snack seharian. Tukas Hada. Apa kamu pikir aku ini orang dengan gaya hidup tidak sehat, Susan? Ujar Chizuru sambil memegang pinggulnya seolah memperlihatkan postur tubuhnya dan kontur idealnya itu. Dari yang kulihat, sepertinya kamu memang menjaga tubuhmu dengan baik. Apa kamu juga sering olahraga atau semacamnya? Balas Hada setelah melihat tubuh Chizuru dari atas hingga bawah. Ya, tentu saja. Aku secara rutin melakukan yoga dan olahraga ringan lainnya. Jadi makan beberapa snack tidak akan berpengaruh apapun, ujar Chizuru dengan penuh kebanggaan. Yoga, sahut Hada dengan nada bingung. Ya, yoga. Apa kamu tidak tahu yoga? Tanya Chizuru. Siapa itu? Sahut Hada lagi. Siapa? Apa kamu kira yoga itu nama orang? Ah, sekilas memang mirip nama orang sih, gerutu Chizuru. Setelah mengambil beberapa kebutuhannya hari ini, Hada lalu menuju ke arah meja kasir. Chizuru mengikutinya dari belakang. Aku hanya bercanda, tentu saja aku tahu apa itu yoga. Jadi, posisi apa saja yang biasa kamu lakukan? Balas Hada sambil tersenyum. Untuk apa aku menceritakannya padamu? Jika aku beritahu, kamu pasti akan membayangkan hal yang aneh-aneh tentangku nantinya, jawab Chizuru menolak untuk memberitahu. Apa posisi yang kamu pilih itu posisi yang ambigu dan gampang disalahpahami atau semacamnya? Tanya Hada dengan wajah heran. Apa yang kamu katakan? Mana mungkin aku melakukan posisi semacam itu? Bantah Chizuru, namun wajahnya yang merah seolah mengkhianati bantahannya sendiri. Hada menatap dengan mata sayu, tidak percaya satu kata pun. Setelah membayar belanjaan mereka, Hada dan Chizuru pun berjalan pulang bersama ke apartemen mereka. Keluar dari lift, mereka berpapasan dengan Kazuya.
Kazuya terkejut melihat Chizuru berjalan bersama dengan Hada. Apa yang terjadi? Sejak kapan mereka seakrab itu? Pikir Kazuya dengan mata terbelalak. Oh Kinoshita-san, selamat sore, sapa Hada dengan ramah. Dasar orang tampan dengan sikap ramah mereka. Keluh Kazuya dalam batinnya. Selamat sore, Susan, dan kamu juga Ichinose-san, sahut Kazuya pada sapaan Hada itu. Ichinose, ucap Hada sambil menoleh ke arah Chizuru. Chizuru sedikit panik, wajahnya sedikit pucat, dan keringat dingin mulai muncul di keningnya. Chizuru lalu menatap tajam ke Kazuya karena dia membongkar nama aslinya. Mizuhara-san, panggil Hada. Mizuhara, oh, kamu pasti tidak tahu. Itu adalah nama aliasnya saat bekerja, apa dia tidak pernah memberi nama aslinya padamu? Tanya Kazuya sambil bersikap seakan dirinya lebih superior. Begitu rupanya, ternyata bocah ini hanya salah satu langganan Chizuru, dia sama sekali tak tahu nama asli Chizuru. Hanya aku yang diberi tahu nama aslinya, jadi aku pastinya lebih spesial bagi Chizuru-san daripada bocah tampan sialan ini, pikir Kazuya penuh kebanggaan. Kazuya tidak sadar kalau saat ini Chizuru menatapnya penuh kekesalan dan seolah ingin menghajar Kazuya hingga babak belur. Begitu rupanya, sepertinya aku memang kurang diterima di sini. Maaf kalau begitu, aku akan kembali ke kamarku duluan, ujar Hada lalu melangkah pergi ke kamarnya. Melihat Hada menghilang ke kamarnya, Chizuru dan Kazuya hanya bisa bengong. Setelah beberapa saat, akhirnya Chizuru tersadar dan panik. Gawat, padahal aku berniat memberitahunya sendiri supaya tidak ada kesalahpahaman. Tapi sekarang malah dia mendengarnya dari orang lain. Bagaimana aku menjelaskan diriku sekarang, gerutu Chizuru dalam hatinya. Chizuru menoleh ke arah Kazuya. Ini semua gara-gara laki-laki ini. Jika saja dia tidak bermulut ember dan membongkar semuanya. Keluh Chizuru dalam batinnya. Ichino, ucap Kazuya. Kalau tak ada hal lain lagi, aku akan kembali ke kamarku, ujar Chizuru memotong perkataan Kazuya, lalu juga kembali ke kamarnya. Kazuya pun terbengong dalam penuh keheranan. Di dalam kamarnya, Hada sedang menyeduh mie instannya. Tiba-tiba ponselnya di atas meja berbunyi. Hada menghampiri ponselnya dan melihat kalau itu adalah pesan dari Ruri. Daku ingin bertanya sesuatu. Hada lalu membalas, bertanya apa? Ruri membalas, apakah engkau bisa ceritakan cerita tentang masa lalumu sebelum datang ke dunia ini? Hada tak buru-buru membalas, dan Ruri menunggu dengan sabar balasan Hada. Di kasurnya, Ruri menatap layar ponselnya menunggu balasan yang lama datang itu. Kenapa lama sekali? Apa pertanyaanku terlalu sensitif untuknya? Gumam Ruri sambil menatap layar ponselnya. Lalu balasan dari Hada pun datang, aku bisa. Tapi kamu mungkin akan sedikit terkejut. Ruri membalas, pengawas multiverse, apa engkau meremehkan Daku? Daku ini adalah Valencia Koroneko. Tidak ada yang bisa membuat Daku terkejut setelah mengetahui rahasia dunia ini. Hada menjawab, baiklah kalau begitu. Pertama, sebagai pengawas multiverse, aku sudah sering turun ke segala macam dunia yang mengalami masalah, dan setiap dunia memiliki masalahnya sendiri. Tapi ini pertama kalinya ada dunia yang mengalami masalah dari dunia lain. Pada dasarnya, dunia ini tak memiliki konsep kekuatan super. Jadi aku harus datang sendiri dan memilih beberapa orang untuk membantuku menanggulangi masalah ini. Lalu Hada melanjutkan, duniaku yang kudatangi sebelumnya, kebanyakan adalah dunia fantasi yang rata-rata bertemakan mengalahkan Raja Iblis, naga bencana, atau semacamnya. Kadang juga aku harus berperan menjadi Raja Iblis untuk memudahkan plot cerita dunia itu berjalan. Ruri membaca semua itu dan mulai memikirkan bagaimana untuk memasukkannya ke novel yang akan ditulisnya nanti. Hada menambahkan, di setiap dunia aku memiliki banyak rekan, bawahan, atau kadang juga istri yang membantuku, meski pada akhirnya harus berpisah karena aku harus kembali ke tahtaku sebagai pengawas dan penguasa multiverse. Membacanya, membuat Ruri berpikir, bawahan, rekan, dan kekasih, dan pada akhirnya harus berpisah. Itu pasti sangat menyedihkan.
Hada melanjutkan dalam pesan baru, dan kalau aku boleh jujur, ini bukan dunia pertama kita bertemu. Kita juga bertemu di univers lain yang hampir sama dengan univers saat ini. Hanya di univers itu, ada yang namanya kekuatan supernatural dan organisasi kejahatan. Membaca pesan baru itu, membuat mata Ruri terbelalak karena terkejut. Apa maksudnya ini? Ucap Ruri dengan sangat terkejut. Ruri lalu mengirim balasan, aku juga ada di dunia lain. Seperti apa kehidupanku di dunia lain? Hada membalas, maaf, aku tidak ingin menceritakannya. Tapi aku bisa pastikan, kalau dia hidup dengan bahagia, dan dia mati dalam keadaan tersenyum. Hah, maksudnya, dan apa hubungan antara dia denganku di dunia lain? Kenapa ia bisa tahu saat-saat terakhirku di dunia itu?